Selamat datang di Epic Insights. Kali ini kita akan menganalisis konflik di Suriah dalam geopolitik kawasan dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Setelah rezim Bashar al-Assad jatuh, besar kemungkinan Suriah terpecah menjadi dua negara. Pendirian negara Kurdi di Rojava, Suriah, sebagai alat strategis geopolitik Amerika Serikat merupakan sebuah langkah yang tak terelakkan setelah bertahun-tahun ketegangan dan ketidakstabilan yang melanda Timur Tengah. Setelah Perang Saudara Suriah yang dimulai pada 2011, wilayah Rojava yang terletak di timur Laut Suriah menjadi pusat perhatian dunia. Di kawasan yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, serta memiliki kedekatan dengan berbagai kekuatan besar seperti Turki, Irak, dan Iran, Rojava menjadi tempat yang penting dalam perang melawan kelompok teroris ISIS. Pasukan Kurdi yang tergabung dalam YPG dan SDF, Pasukan Demokrasi Suriah, menjadi mitra utama Amerika Serikat dalam pertempuran ini, mengalahkan salah satu musuh paling berbahaya yang pernah ada. Amerika Serikat melihat peluang besar di tengah kekacauan ini dengan mendukung pasukan Kurdi yang saat itu berjuang bukan hanya untuk melawan ISIS, tetapi juga untuk mendapatkan hak dan pengakuan untuk rakyat Kurdi. AS mendapati sebuah sekutu baru yang penting. Pasukan Kurdi yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk Arab dan Assyria, menawarkan model pemerintahan yang inklusif dengan prinsip-prinsip demokrasi langsung, kesetaraan gender, dan otonomi lokal, nilai-nilai yang secara tradisional sejalan dengan agenda Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi di Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, ini adalah kesempatan untuk menciptakan sebuah negara yang stabil, demokratis, dan bersahabat di kawasan yang kerap dilanda konflik dan ketidakpastian. Namun, pendirian negara Kurdi di Rojava bukan hanya tentang demokrasi dan hak-hak Kurdi. Di mata Amerika Serikat, Rojava juga berfungsi sebagai sebuah alat strategis untuk menyeimbangkan pengaruh rival-rival besar di Timur Tengah, terutama Iran dan Rusia. Keberadaan negara Kurdi di perbatasan Suriah dan Turki akan menjadi penghalang langsung bagi Iran yang telah memperluas pengaruhnya di Suriah dan Irak, serta bagi Rusia yang mendukung rezim Assad. Dengan negara Kurdi yang pro-AS, Amerika dapat memiliki sekutu yang kuat dalam menghadapi ekspansi kekuatan Iran yang lebih luas dan meminimalkan pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat melihat Rojava sebagai pusat keamanan dan stabilitas di kawasan yang bergejolak. Pasukan Kurdi yang sudah terbukti efektif melawan ISIS menjadi salah satu alasan utama mengapa AIS ingin memperkuat keberadaan mereka. Negara Kurdi yang stabil akan menjadi benteng bagi pemberantasan terorisme dan sebagai tempat yang aman untuk menghentikan kebangkitan ISIS dan kelompok teroris lainnya yang mungkin muncul di masa depan. Rojava, dengan kendali atas ladang minyak yang sangat berharga, memberikan keuntungan ekonomi yang tak terelakkan, di mana negara Kurdi bisa mandiri dan tidak tergantung pada bantuan internasional. Namun, di balik keuntungan strategis ini, Amerika Serikat juga menyadari bahwa mendirikan negara Kurdi di Rojava bukanlah tanpa risiko. Turki, negara tetangga yang juga merupakan anggota NATO dan sekutu penting bagi AEC, sangat menentang pembentukan negara Kurdi di Suriah. Pemerintah Turki menganggap setiap bentuk negara Kurdi sebagai ancaman bagi integritas teritorial mereka, karena mereka khawatir gerakan separatis di dalam negeri akan semakin menguat. Amerika Serikat yang telah lama memiliki hubungan strategis dengan Turki harus menghadapi dilema besar, mendukung Kurdi yang telah menjadi sekutu utama dalam memerangi ISIS atau mempertahankan hubungan baik dengan Turki yang juga merupakan kekuatan besar di kawasan. Ketegangan ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana dukungan AES terhadap Rojava dapat memperburuk hubungan dengan Turki, tetapi juga memberikan AES leverage dalam menghadapi kebijakan agresif Ankara di Timur Tengah. Di sisi lain, Iran dan Irak juga melihat potensi ancaman dari negara Kurdi di Rojava. Iran yang memiliki populasi Kurdi besar mungkin akan takut bahwa kemerdekaan Kurdi di Suriah akan menginspirasi gerakan separatis di wilayahnya.
Irak yang sudah menghadapi tantangan politik dan etnis internal, khawatir bahwa negara Kurdi di Suriah dapat memperburuk ketegangan etnis dan menambah ketidakstabilan di wilayah tersebut. Amerika Serikat harus melakukan diplomasi yang hati-hati untuk memastikan bahwa dukungan terhadap Rojava tidak memicu konflik lebih luas dengan negara-negara tetangga. Meskipun ada risiko besar, pendirian negara Kurdi di Rojava memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk menstabilkan Timur Tengah dengan cara yang sangat berbeda. Dengan mendukung negara Kurdi, Amerika Serikat tidak hanya mendapatkan sekutu baru, tetapi juga dapat menciptakan sebuah poros baru yang mampu menahan pengaruh Iran, Rusia, dan kelompok teroris seperti ISIS. Keberadaan negara Kurdi di jantung Timur Tengah akan menawarkan alternatif bagi penduduk kawasan yang terjebak dalam perang dan ketidakpastian, serta membuka jalan bagi model pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif. Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, proyek ini juga dapat memicu ketegangan yang lebih besar, mengarah pada konflik terbuka dengan Turki dan negara-negara lain di kawasan. Pendirian negara Kurdi di Rojava dalam perspektif Amerika Serikat lebih dari sekadar tentang hak-hak Kurdi atau demokrasi. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting untuk merombak keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika berhasil, negara Kurdi akan menjadi elemen kunci dalam memastikan stabilitas regional dan memperkuat posisi ANTAS di kawasan yang selama ini penuh dengan ketegangan geopolitik. Namun, jika gagal, dampaknya bisa jauh lebih besar dan memicu konflik baru yang lebih luas, dengan dampak yang akan dirasakan tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Sebelum kita lanjutkan, kita mundur dulu, supaya teman-teman bisa memahami konflik politik di Suriah. Akan saya petakan faksi-faksi oposisi di negara tersebut. Konflik di Suriah yang dimulai pada tahun 2011 telah menciptakan medan perang yang sangat kompleks, di mana berbagai faksi oposisi muncul untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Faksi-faksi ini memiliki ideologi, pemimpin, dan kepentingan yang beragam, serta menerima dukungan internasional yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan geopolitik masing-masing pihak pendukung. Perbedaan ideologi, kepentingan, dan wilayah kekuasaan di antara faksi-faksi tersebut telah membuat konflik Suriah semakin rumit, sementara dukungan internasional turut memperpanjang perang yang menghancurkan. Salah satu faksi utama adalah Tentara Pembebasan Suriah, FSA, yang awalnya dibentuk oleh para pembelot dari militer Suriah pada awal konflik. FSA mengusung ideologi nasionalisme Suriah dan anti-rezim Assad, meskipun di dalamnya terdapat kelompok-kelompok dengan corak Islam moderat. Pada puncak kekuatannya, FSA memiliki sekitar 25.000 hingga 30.000 pejuang dan menguasai wilayah yang luas di Suriah, terutama di bagian utara dan selatan negara itu. Namun, fragmentasi internal, kurangnya koordinasi, dan kemunculan kelompok-kelompok ekstremis menggerus kekuatan mereka. Kini, FSA hanya menguasai sebagian kecil wilayah di Idlib dan Aleppo Utara, dengan dukungan utama dari Turki yang menggunakan FSA sebagai alat untuk melawan kekuatan Kurdi di Suriah Utara. Di sisi lain, Hayat Tahrir al-Syam, HTS, muncul sebagai salah satu kekuatan oposisi paling dominan, terutama di Idlib. HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, memiliki akar dalam ideologi Salafi jihadisme, meskipun belakangan mencoba mengklaim moderasi untuk menarik dukungan internasional. Dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani, HTS memiliki sekitar 15.000 hingga 20.000 pejuang dan menjadi kekuatan utama di Idlib. Meski demikian, keterkaitan mereka dengan jihadisme membuat mereka dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara. HTS sering berbenturan dengan faksi lain, termasuk FSA, dalam upaya mempertahankan dominasi di Idlib. Pasukan Demokratik Suriah SDF adalah faksi oposisi terbesar yang didukung oleh Amerika Serikat. SDF didominasi oleh elemen Kurdi, terutama Pasukan Perlindungan Rakyat, YPG,
yang merupakan kekuatan utama di wilayah Rojava, sebuah wilayah otonomi de facto di timur laut Suriah. SDF mengusung ideologi demokratik konfederalisme, sebuah gagasan yang dikembangkan oleh Abdullah Öcalan, pemimpin PKK. Ideologi ini menekankan pemerintahan inklusif, kesetaraan gender, dan otonomi lokal. Selain Kurdi, SDF juga mencakup kelompok-kelompok Arab, Asyur, dan minoritas lainnya, menjadikannya faksi yang lebih multietnis dibandingkan kelompok oposisi lainnya. Dipimpin oleh Mazlum Abdi, SDF memiliki sekitar 60.000 hingga 80.000 pejuang dan menguasai wilayah yang kaya akan minyak seperti Raqqa, Hasakah, dan Deir ez-Zor. Dukungan militer dan politik Amerika Serikat kepada SDF menjadikannya mitra utama dalam perang melawan ISIS, meskipun hal ini memicu ketegangan dengan Turki, yang menganggap YPG sebagai perpanjangan dari PKK, organisasi yang dicap teroris oleh Ankara. Selain itu, Ahrar al-Syam juga menjadi salah satu faksi Islamis moderat yang pernah memiliki pengaruh besar di Suriah. Mereka mengusung ideologi Islamisme Sunni yang lebih konservatif, dengan fokus pada nasionalisme Islam. Pada puncaknya, Ahrar al-Syam memiliki sekitar 10.000 hingga 15.000 pejuang dan menerima dukungan dari Turki dan Qatar. Namun, tekanan dari HTS dan perpecahan internal melemahkan kekuatan mereka, sehingga pengaruhnya di medan perang Suriah kini jauh berkurang. Faksi lain yang penting untuk dicatat adalah ISIS, yang menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak pada puncak kekuatannya. Berideologi Salafi jihadisme ekstrem, ISIS berupaya mendirikan kekhalifahan global. Setelah kehilangan wilayah utamanya seperti Raqqa dan Deir ez-Zor akibat serangan dari SDF dan koalisi internasional, ISIS kini hanya tersisa dalam bentuk sel-sel kecil yang aktif di gurun dan melakukan serangan sporadis. Dukungan internasional untuk ISIS tidak ada, tetapi kelompok ini berhasil membiayai operasinya melalui perdagangan minyak ilegal dan donasi dari simpatisan global. Dukungan internasional memainkan peran besar dalam menentukan nasib faksi-faksi oposisi di Suriah. Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama SDF dalam perang melawan ISIS, sementara Turki mendukung FSA dan beberapa kelompok Islamis moderat untuk melawan kekuatan Kurdi. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar sempat mendukung FSA dan Ahrar al-Syam di awal konflik, tetapi pengaruh mereka menurun seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Rusia dan Iran tetap menjadi pendukung utama rezim Assad, membantu pasukan pemerintah merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai oposisi. Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Amerika Serikat akan melihat peluang besar untuk memperkuat posisinya di Suriah dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Dengan kepergian Assad, yang telah lama menjadi sekutu kuat Iran dan Rusia, Suriah yang terpecah memberikan ruang bagi kekuatan besar seperti Amerika Serikat untuk mengimplementasikan kebijakan baru yang menguntungkan kepentingannya. Dalam konteks ini, ASS akan mendukung SDF, pasukan demokrasi Suriah, yang telah menjadi mitra utama mereka dalam memerangi ISIS untuk mengambil alih kendali atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh rezim Assad dan kelompok teroris. SDF yang didominasi oleh pasukan Kurdi seperti WPG, pasukan perlindungan rakyat, dan didukung oleh berbagai kelompok etnis dan agama lainnya, telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan militer yang efektif di medan perang melawan ISIS. Dalam pandangan AS, kelompok ini tidak hanya mampu mengalahkan terorisme, tetapi juga memiliki potensi untuk membangun pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis di Suriah pasca Assad. Dengan mendukung SDF, Amerika Serikat dapat menciptakan pemerintahan baru yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan otonomi lokal, serta membendung pengaruh Iran dan Rusia yang semakin kuat di kawasan. Namun, perjalanan untuk mendirikan pemerintahan yang dipimpin SDF di Suriah tidak akan mulus. Tantangan terbesar adalah kekuatan eksternal seperti Turki, yang tidak hanya menentang dominasi Kurdi di Suriah,
tetapi juga melihat keberhasilan SDF sebagai ancaman langsung bagi integritas teritorialnya sendiri. Turki yang memiliki masalah besar dengan gerakan separatis Kurdi dalam negeri melalui PKK, sangat khawatir jika SDF berhasil memperluas kekuasaannya di Suriah. Itu akan menginspirasi gerakan separatis Kurdi di wilayahnya. Sebagai anggota NATO, Turki memiliki pengaruh yang cukup besar dan keterlibatannya dalam konflik ini dapat memperumit upaya AEAS untuk mendukung SDF. Di sisi lain, kegagalan dalam mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh SDF akan memaksa Amerika Serikat untuk mencari solusi alternatif yang lebih drastis, yaitu mendukung pendirian negara Kurdi merdeka di Suriah. Jika SDF gagal untuk mengamankan kekuasaan penuh di Suriah, baik karena penolakan dari negara-negara tetangga maupun ketidakmampuan dalam menghadapi tentangan dari pasukan Assad yang didukung Rusia dan Iran, Allah kemungkinan besar akan mendukung upaya pembentukan negara Kurdi yang merdeka di wilayah Rojava. Negara Kurdi yang merdeka akan menjadi sebuah alternatif yang lebih stabil bagi AS, terutama karena ia dapat berfungsi sebagai sekutu yang lebih dekat dalam menghadapi ancaman dari Iran dan Rusia di Timur Tengah. Dengan negara Kurdi merdeka di Rojava, Amerika Serikat akan menciptakan sebuah sekutu yang tidak hanya menguntungkan dalam aspek geopolitik, tetapi juga memperkuat posisi ASN di Timur Tengah. Negara Kurdi di Rojava akan mengurangi pengaruh negara-negara yang secara tradisional menentang kebijakan AS, seperti Turki, Iran, dan Suriah yang dipimpin oleh Assad. Lebih dari itu, negara Kurdi dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap kekuatan Iran di wilayah tersebut, serta memberikan stabilitas di kawasan yang rawan konflik. Namun, upaya untuk mendirikan negara Kurdi merdeka pun tak akan tanpa tantangan. Turki, yang sangat menentang segala bentuk negara Kurdi, kemungkinan besar akan melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk mencegah hal ini. Sementara negara-negara besar seperti Rusia dan Iran akan berusaha menekan upaya tersebut demi mempertahankan pengaruh mereka di Suriah dan sekitarnya. Meskipun demikian, bagi Amerika Serikat, mendukung negara Kurdi bisa menjadi langkah penting untuk memperlemah posisi Iran di Timur Tengah dan memberi AS sebuah sekutu strategis di kawasan yang sangat penting. Jika negara Kurdi berhasil dibentuk, ini akan menjadi inspirasi besar bagi gerakan separatis Kurdi di negara-negara tetangga, terutama di Iran dan Turki. Keberhasilan Kurdi di Suriah bisa memicu kebangkitan gerakan separatis Kurdi di kedua negara tersebut yang selama ini menghadapi penindasan dan diskriminasi. Di Iran, Kurdi yang terpinggirkan bisa melihat pembentukan negara Kurdi sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mungkin memperkuat tuntutan untuk mendapatkan otonomi lebih besar yang akan semakin menambah ketegangan di dalam negeri Iran. Secara keseluruhan, jika SDF gagal mengambil alih Suriah secara penuh, AS akan beralih ke rencana cadangan untuk mendukung negara Kurdi merdeka. Langkah ini, meskipun berisiko memicu ketegangan dengan Turki dan negara-negara besar lainnya seperti Iran, bisa menjadi langkah penting untuk menciptakan sekutu yang lebih stabil dan pro-Amerika di Timur Tengah. Namun, jika negara Kurdi merdeka berhasil terwujud, dampaknya tidak hanya akan mengubah peta politik di Suriah, tetapi juga akan memberikan dampak jauh lebih besar di kawasan yang lebih luas, mengubah dinamika kekuatan di seluruh Timur Tengah. Ya, dalam skenario ini, Amerika Serikat tampaknya tetap mendapatkan keuntungan baik jika negara Kurdi di Rojava berhasil terbentuk maupun jika gagal, meskipun dengan cara yang berbeda. Jika negara Kurdi di Rojava berhasil, AS akan mendapatkan sekutu baru di kawasan yang strategis, memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, dan menciptakan stabilitas yang mendukung kepentingan geopolitiknya. Negara Kurdi yang pro-Amerika akan mempersempit pengaruh Iran dan Rusia di kawasan tersebut, memberikan akses yang lebih besar ke sumber daya alam, seperti minyak, serta berfungsi sebagai penghalang terhadap kebangkitan kelompok ekstremis seperti ISIS. Lebih penting lagi, negara Kurdi bisa menjadi model pemerintahan demokratis yang inklusif di kawasan yang terbelah oleh konflik sektarian. Namun, jika negara Kurdi gagal, Amerika Serikat tetap bisa meraih keuntungan dalam bentuk lain.
Gagalnya negara Kurdi dapat menciptakan ketidakstabilan yang justru memperburuk kondisi geopolitik yang menguntungkan AES dalam konteks persaingan dengan Iran dan Rusia. Ketidakstabilan ini bisa memaksa negara-negara besar seperti Turki dan Iran untuk terlibat lebih dalam persaingan kekuasaan yang memberi AES lebih banyak ruang untuk memainkan peran pengaruh di kawasan tersebut. Kegagalan ini juga bisa memperburuk hubungan regional yang memberi AES lebih banyak peluang untuk memobilisasi dukungan dari sekutu-sekutu Barat dalam menghadapi kebangkitan kelompok militan atau perubahan rezim yang menguntungkan kepentingannya. Namun, jika negara Kurdi berhasil berdiri, bukan hanya stabilitas yang akan tercipta di Rojava dan kawasan sekitar, tetapi juga negara Kurdi yang merdeka ini dapat menginspirasi gerakan separatis Kurdi di negara-negara tetangga, terutama Iran. Kurdi di Iran yang selama ini terpinggirkan dan berjuang untuk otonomi lebih besar, bisa melihat kemerdekaan Rojava sebagai contoh yang memotivasi mereka untuk berjuang lebih keras untuk mencapai tujuan yang sama di negara mereka. Gerakan separatis ini dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut dengan pemerintah Iran yang kemungkinan akan merespons dengan kekuatan militer dan politik. Hal ini bisa menciptakan krisis yang lebih besar bagi Iran, dan Amerika Serikat bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperlemah pengaruh Iran di kawasan. Secara keseluruhan, Amerika Serikat akan terus memiliki ruang untuk memanfaatkan kondisi yang ada, baik jika negara Kurdi berhasil atau gagal. Keberhasilan negara Kurdi memberi AES sekutu baru yang strategis, sedangkan kegagalannya bisa membuka peluang untuk memperburuk ketegangan regional yang menguntungkan posisi AES di tengah persaingan dengan kekuatan besar seperti Iran dan Rusia. Namun, jika negara Kurdi berhasil, terutama jika itu menginspirasi Kurdi di Iran, dampaknya bisa menciptakan gelombang perubahan politik yang jauh lebih besar di Timur Tengah dan memicu ketidakstabilan yang bisa memengaruhi banyak negara di kawasan tersebut. Bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Turkish state and forces of capitalist modernity want once again to force war and bloodshed upon the people of Syria. Using this chaos, Turkey wants to fulfill its imperialist and colonial objective and continue with genocidal policies against the Kurdish people. We should not be mistaken. The aim of those attacks is the revolution. Their aim is to prevent the people of Rojava and northeast Syria to live a life of dignity and freedom. Their aim is to crush the hope of another world and to put the people in slavery. The situation is very serious and the stake very high. Our martyrs have taught us that surrender leads to betrayal, but resistance leads to victory. We will be worthy of them and continue the struggle with an unshakable determination. We call on every socialist, feminist, anti-fascist and Democrat to take a stance against those criminal attacks. Organize with your local solidarity network or create one. Show your solidarity through marches and creative action. Turkish war machine is international. The resistance too has to be international. With our love deep as the sea and our rage high as the mountain, we renew our promise and commitment to the defense and victory of the revolution. Long live Revolution People's War! Biji ber Khodan Rojava, Biji Sadokap!